Ya, welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu sektor infrastruktur yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Maret 2023, yaitu PT Berdikari Pondasi Perkasa atau dengan kode emiten BDKR. Nah, ini akan listing nanti di 1 Maret 2023 dengan harga yang ditawarkan berkisar Rp188 hingga Rp200. Nah, untuk saham yang akan ditawarkan sebanyak 7.061.000 lot atau setara dengan 706.100.000 lembar saham. Nah, untuk marketnya sendiri berkisar di 880 miliar hingga 940 miliar. Nah, yang menariknya lagi nih kalau kita lihat ada waran ya, jadi ada gratis waran di mana rasionya 2:1 atau setiap pembelian dua saham gratis. Pembelian dua saham gratis satu waran yang dimana warannya nanti bisa dikonvers menjadi saham biasa. Nah, kalau kita lihat tadi untuk saham yang ditawarkan sebesar 7.061.000 lot ya. Nah, lalu untuk apa nih dana IPO BDKR yang akan digunakan nanti setelah listing? Kita lihat di next slide selanjutnya. Ya, untuk penggunaan dana IPO dari BDKR sendiri, untuk 100% itu akan digunakan sebagai modal kerja. Nah, yang menariknya ini salah satu penggunaan dana IPO yaitu untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan. Selain itu juga untuk membeli perlengkapan, peralatan, dan juga untuk biaya operasional dari perseroan. Dan untuk hasil dari waran seri satunya lagi nanti akan juga digunakan sebagai modal kerja. Lalu bisnis apa yang dijalankan oleh BDKR, apa kira-kira prospeknya baik? Nah, kita akan lihat di slide di samping saya. Ya, untuk PT Berdikari Pondasi Perkasa atau dengan kode emiten BDKR itu sudah berdiri sejak 1984 ya, atau kurang lebih sudah 38 tahun. Nah, kalau kita lihat di samping saya untuk bisnisnya BDKR ini ada 5 jenis. Jadi rata-rata itu di konstruksi dan infrastruktur, yaitu ada pondasi, perbaikan tanah, konstruksi dermaga, pengangkatan berat, dan juga penyewaan kren. Nah, yang menariknya lagi dia juga ada beberapa klien yang memang sudah dari perusahaan-perusahaan TBK. Kalau kita bisa lihat nih di slide di samping saya. Nah, ini ada beberapa emiten, contohnya ada Waskita atau dengan kode WSKT, kemudian ada Merdeka Copper MDKA, ada Pembangunan Perumahan PTPP, dan juga Semen Indonesia, SMGR, Adikarya, Adi, Wijaya Karya, Wika, Adi Komuter Property atau ADCP, dan juga ada Freeport Indonesia, Pertamina, dan bahkan Hutama Karya. Jadi memang rata-rata berdiri di sektor infrastruktur juga ya, konstruksi juga. Nah, lalu bagaimana ini dengan valuasi dari BDKR? Nah, kalau bisa lihat di slide di samping saya, untuk rasio keuangannya, yang pertama adalah BV-nya ya. Untuk book value-nya atau kewajaran dari nilai bukunya, dia berada di harga Rp149,10 hingga Rp150, di mana harga yang ditawarkan adalah 188 hingga 200. Berarti memang harga yang ditawarkan itu jauh lebih mahal daripada harga wajarnya. Kita bisa lihat juga dari PBV-nya sudah di atas 1 ya, di mana para investor itu menilai bahwa suatu harga saham itu murah kalau PBV-nya di bawah 1. Jadi PBV untuk BDKR ini sudah di atas 1, yaitu 1,26 hingga 1,34. Secara dari sektoral atau pernya, price earning ratio-nya dia di 13,50 hingga 14,40. Nah, di mana untuk per sektor industri dari infrastruktur untuk konstruksi pondasi itu rata-rata bisa dibilang murah kalau masih di bawah per 17. Jadi untuk secara sektoral memang BDKR masih bisa dibilang masih murah. Lalu kalau kita lihat dari hutang terhadap modalnya atau debt equity ratio, dia masih di bawah angka 1 atau 0,96. Yang berarti menandakan bahwa kemampuan dia untuk membayar kewajiban, terutama kewajiban lancar ini terhadap modalnya cukup baik ya. Lalu kalau kita misalnya lihat dari ROA-nya, return on asset, dia berada di angka 5,85%, sedangkan ROA standar yang baik adalah 5,9%. Berarti hanya selisih sekitar 0,1 aja untuk dia mendekati memasuki kriteria bahwa dia memiliki return on asset yang baik. Berarti menandakan untuk mengelola aset menghasilkan laba, BDKR ini cukup baik ya. Kalau kita lihat dari ROE-nya ini juga cukup baik, karena dia berada di rata-ratanya itu 8,3%. Dia berada di 19,48%, yang menandakan bahwa kemampuan dia untuk menghasilkan laba dari modal ini cukup optimal juga.
Dan marginnya ini cukup besar ya, kalau kita lihat marginnya 44,70%, yang menandakan bahwa selisih antara dia jual jasa atau barang terhadap beban pokok atau harga pokok produksinya itu besar. Berarti dia istilahnya kita jual barang mahal tapi dengan modal yang lebih kecil. Nah, kita bisa lihat juga dari rasio pertumbuhannya nih, di slide selanjutnya. Oke, di rasio pertumbuhannya ini data per 31 Juli 2022 untuk laporan keuangan yang sudah diaudit ya. Untuk pendapatannya dia meningkat 23,82% dari periode 31 Juli sebelumnya 2021. Nah, pendapatannya ini dia meningkat karena meningkatnya pendapatan sewa dan juga pendapatan proyek. Lalu karena meningkatnya pendapatan ini maka otomatis laba periode berjalannya dia juga meningkat 89,48% yang memang berasal dari peningkatan pendapatan. Untuk asetnya sendiri aset lancar 8,71% tumbuhnya. Nah, ini dia berasal dari kenaikan persediaan dan juga piutang usahanya. Kalau untuk aset tidak lancarnya berada di 44,84%, ini karena dia ada penambahan aset ya, jadi untuk aset tidak lancarnya jadi meningkat. Lalu untuk liabilitas jangka pendek, dia juga meningkat, berarti hutangnya nih bertambah yaitu 48,76%, ini berasal dari penambahan hutang lain-lain. Begitu juga untuk liabilitas jangka panjang, dia naik 108 hingga 108,93% berasal dari juga hutang lain-lain. Nah, untuk total ekuitasnya juga bertambah 7,30% yang berasal dari setoran modal, dari pembagian dividen dan juga saldo laba. Nah, kita bisa lihat juga dari kasnya dia nih. Nah, untuk laporan arus kasnya kita bisa lihat per 31 Juli 2022, kalau kita bandingkan dengan 31 Juli 2021 ini naik ya dari 3 miliar, 3,8 miliar, naik jadi 16 miliar atau naik sekitar 311% ya. Ini kenaikannya kalau kita bisa lihat di yang tabel yang pertama, aktivitas operasinya itu dia meningkat 46 miliar, jadi berasal dari pemasukan pelanggan yang meningkat. Jadi otomatis ini menambah arus kasnya dia. Dan untuk BDKR sendiri memberikan statement di prospektusnya bahwa dia akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya sebesar 30% dari laba bersih. Nah, kalau misalkan kita simulasikan nih, saya coba simulasikan ya untuk di slide selanjutnya. Ya, ini contoh kita ambil datanya yang tadi sudah diaudit per 31 Juli 2022, di mana dia laba bersihnya 36 miliar ya. Lalu tadi dia berstatement akan membagikan dividen 30% dari laba bersih. Itu sebenarnya untuk periode 2023, tapi kita ambil contoh yang 31 Juli 2022. Berarti kalau 30% dari laba bersih dari 36 miliar, berarti kan 30% adalah 10,9 miliar. Lalu tadi kas terakhir per 31 Juli itu adalah 16 miliar. Berarti dia membutuhkan dana keluar sebesar 10,9 miliar untuk dibagikan kepada investornya. Sedangkan kasnya ini masih terbilang cukup karena ada 16 miliar. Jadi kalau 16 miliar dikurang 10,9 miliar itu masih ada sisa 5,5 miliar ya. Jadi memang menandakan bahwa kemampuan kas dia untuk membagikan dividen dari laba bersih ini masih mampu. Jadi statement dia membagikan dividen sekitar 30% ini bisa kita simulasikan dari arus kasnya. Apakah kasnya ini mampu atau tidak untuk membagikan dividen. Jadi kita bisa memprediksinya dari laporan arus kas. Nah, kita juga selanjutnya kita bisa melihat ada nggak sih kompetitor dari BDKR? Ya, di dalam prospektusnya sendiri BDKR itu menyebutkan dia ada beberapa pesaing bisnisnya ya, yaitu ada PT Super Crane Tbk atau SKRN, lalu PT Indonesia Pondasi Raya atau IDPR, dan juga PT Pratama Widya Tbk atau PT PW. Nah, ini saya ambil contoh kita sandingkan dengan IDPR ya, atau PT Indonesia Pondasi Raya. Nah, untuk BDKR dan IDPR. Untuk BDKR sendiri book value-nya dia berada di 149, 150, sedangkan harga yang ditawarkan 188 hingga 200, berarti memang dia over value ya untuk BDKR sendiri, sedangkan kalau untuk harga dari IDPR book value-nya 311 dan untuk harganya per 90 Februari 2023 dia berada di 182, berarti memang harga sahamnya itu masih lebih murah dibandingkan harga wajarnya. Bisa dilihat juga dari BV-nya, otomatis IDPR karena lebih murah dia di bawah 1 yaitu 0,58, sedangkan BDR sudah di atas 1,26 hingga 1,34. Untuk pernya sendiri dia untuk BDKR di 13,50,
hingga 14,40. Tadi per untuk sektor industri infrastruktur itu pernya 17 ya. Jadi secara sektoral memang BDKR ini masih lebih murah dibandingkan dengan IDPR, karena IDPR sudah di atas 17 yaitu di per 36,24. Untuk debt equity rasionya BDKR jauh lebih baik karena dia di bawah 1, 0,96, IDPR di atas 1, 1,56, berarti yang menandakan kemampuan dia membayar kewajiban terhadap modalnya itu jauh lebih optimal BDKR. Untuk ROA-nya sendiri juga bisa terlihat bahwa BDKR masih lebih unggul di 5,85%, untuk IDPR-nya di 0,63%, berarti menandakan untuk kemampuan menghasilkan laba dari asetnya BDKR masih lebih unggul. Lalu kalau kita lihat ROE-nya di sini dia 11,48% untuk BDKR, IDPR-nya 13,20. Untuk ROE-nya IDPR-nya 1,61%. Ini jaraknya cukup jauh juga ya, berarti menandakan bahwa kemampuan modal untuk menghasilkan laba itu BDKR masih lebih unggul ya. Dan kalau kita lihat marginnya, untuk BDKR ini masih lebih unggul di 44%, sedangkan IDPR hanya 13,27%. Berarti biaya yang dikeluarkan IDPR untuk mendapatkan pendapatan itu jauh lebih besar dibandingkan BDKR. Jadi BDKR ini bisa lebih mengefisiensikan biaya untuk mendapatkan suatu pendapatan dari hasil penjualannya. Nah, lalu di slide selanjutnya. Nah, ini adalah prospek bisnis dari BDKR. Jadi BDKR ini kan adalah di bidang konstruksi ya, bidang konstruksi di mana untuk pertumbuhannya bisa kita lihat belum cukup naik signifikan ya, justru menurun. Kalau kita lihat dari kuartal 1 4,83%, lalu kuartal hingga kuartal 4 ini 1,61%. Memang kalau kita lihat dari kuartal 1 hingga kuartal 4 mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kuartal 3 hingga ke kuartal 4 ini mengalami kenaikan tapi masih tipis ya. Ini dikarenakan kemarin adalah efek dari kenaikan suku bunga juga, dan juga memang masih sepi untuk perusahaan-perusahaan properti dan juga konstruksi. Di mana kita tahu bahwa untuk perusahaan properti konstruksi itu berpengaruh terhadap kenaikan suku bunga. Jadi nanti ketika suku bunganya naik, otomatis itu akan menambah biaya operasional atau menambah biaya-biaya material dari perusahaan-perusahaan infrastruktur dan juga konstruksi. Cuman di mana kita tahu untuk suku bunga Indonesia masih stuck di 5,75% dan Bank Indonesia belum berencana untuk menaikkannya kembali. Dan untuk inflasi, data inflasi per Januari 2023 itu sudah turun 5,28%, sedangkan untuk per Desember itu 5,51%. Ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia sudah mulai membaik dan harapannya nanti akan bergeser juga untuk ke sektor properti bisa menunjang hal tersebut. Nah, apalagi kita tahu nih Indonesia sebentar lagi akan memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, yang kabar baiknya lagi untuk klien-klien dari BDKR ini seperti PTPP, Waskita, Wika, kemudian juga ada apa tuh tadi satu lagi ya. Nah, itu tuh dia mendapatkan proyek dari pemerintah untuk mengerjakan IKN. Nah, ini otomatis akan berpengaruh kepada kinerja dari BDKR juga. Jadi ketika nanti proyeknya berjalan, BDKR juga akan mendapatkan timbal balik dari proyek tersebut yang dijalankan oleh klien-kliennya. Nah, ini kalau misalnya kita bisa lihat di next selanjutnya. Nah, jadi ada hot news-nya nih. BDKR ternyata juga mengantongi 2 proyek. Jadi selain dari klien-kliennya lagi seperti tadi Wika, PTPP, Waskita, sama Hutama juga tadi, ternyata untuk BDKR ini juga mendapatkan proyek sendiri, yaitu dia mendapatkan 2 proyek dari pemerintah untuk mengerjakan IKN. Yaitu yang pertama untuk pembangunan tender jembatan Pulau Balang, yang kedua untuk pembangunan duplikasi jembatan bentang pendek Pulau Balang, Kalimantan Timur. Nah, ini juga proyek ini sementara ya, jadi BDKR sendiri menurut direksinya bahwa masih sedang melakukan tender lagi untuk mendapatkan proyek-proyek lain di luar 2 proyek ini. Nah, kira-kira untuk BDKR ini layak beli atau tidak layak beli? Kalau kita lihat tadi untuk ulasannya bahwa BDKR overvalue ya, jadi kalau misalkan teman-teman melihat dari segi valuasi saja memang BDKR belum layak beli, tapi kalau misalkan melihat dari prospek dia akan mengerjakan proyek IKN ini mungkin masih bisa dipertimbangkan. Jadi kembali ke investasinya masing-masing, mau melihat dari prospek bisnis ataupun dari valuasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Bram.